Halo, selamat sore. Selamat sore para mam semua. Ya, mungkin di Bali sekarang sudah menuju malam ya. Hari ini kita kembali lagi dengan Talk with the Expert di Anakku Sehat ID bersama saya Dr. Laksmi Atnyana. Saat ini kita akan membicarakan tentang suatu keadaan pada bayi baru lahir. Mungkin masih jarang terdengar oleh orang awam saat ini ya, para moms, karena ini masih dalam, kadang-kadang kita belum terlalu tahu ya tentang penyakit ini, yaitu hipotiroid kongenital. Nah, sebelum kita mengundang narasumber kita, mungkin kita tunggu dulu nih para momsnya join ya. Oke. Selamat sore kepada Mom Desita Devi, Mom Daina Wistenia. Mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya, Mams. Oke. Sebentar. Oh, guru saya juga sudah join di sini. Jadi kita tunggu beberapa saat lagi untuk semua join sama kita. Memang hipotiroid kongenital itu adalah suatu keadaan yang cukup mengkhawatirkan kalau misalnya dia tidak terdeteksi secara dini seperti itu. Jadi seberapa penting sih kita harus tahu tentang hipotiroid kongenital? Oke, selamat malam juga kepada Bapak Karinyoman Namapan dan Moms Intan Kartika. Karena sudah mulai banyak yang join, kita undang narasumber kita. Sebentar ya para moms. Oke. Halo, selamat sore menuju malam, dokter. Selamat sore, Dr. Laksmi, Dr. Rasmi. Oke, dokter. Apa kabarnya, dokter? Udah lama banget nggak bertemu dengan dokter. Iya, baik-baik. Oh, ini agak gelap ya. Oke, dokter. Tapi lancar banget, dokter. Suaranya bisa terdengar dengan jelas, dokter. Begitu. Nah, sebelum kita mulai nih, dokter, saya mungkin akan mengenalkan dokter ini dulu nih ya. Ini adalah salah satu guru saya yang paling baik ya, dokter ya, yang paling care sama semua murid-muridnya, dokter Iwayan Bikin Kuryawan, spesialis anak konsultan. Beliau adalah konsultan endokrinologi anak ya, para mams. Jadi khusus tentang hormon-hormon nih kalau dokter Bikin ini. Beliau prakteknya di rumah sakit Surya, Rumah Sakit RSUD Wangaya, dan Rumah Sakit Putut Permata-Hati seperti itu. Nah, dokter, hari ini nih kita mau membicarakan topik yang sebenarnya sih sudah sering terdengar, tapi belum terlalu seperti yang lain ya, dokter ya, yaitu tentang hipotiroid kongenital ya, dokter. Gitu. Sebelum kita mulai, dokter, apakah suara saya terdengar jelas, dokter? Jelas, jelas sekali, jelas. Iya, dokter. Saya Nah, jelas mendengar, jelas ya. jelas, jelas, dokter. Selalu jelas kok, Ya. dokter. Iya dokter. Nah sebelum kita mulai nih dokter, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nih gambaran apa sih hipotiroid kongenital itu dokter? Silakan dokter. Mungkin sedikit aja tentang itu, dokter. Terima kasih, Dr. Laksmi, spesialis anak. Oh, Selamat malam, Mam semuanya yang ini 10 orang sudah hadir ya. 10 orang. Saya diberi tugas oleh Dr. Laksmi untuk oh dokter. menjelaskan mengenai hipotiroid kongenital. Nah, hipotiroid kongenital ini sebenarnya suatu kelainan karena kita ketahui hormon tiroid itu sangat diperlukan untuk metabolisme tubuh, untuk pertumbuhan sel-sel otak, sel-sel untuk perkembangan dan lain-lainnya, dan pertumbuhan itu memerlukan hormon tiroid. Nah, kalau terjadi kekurangan hormon tiroid sejak lahir, itu yang kita sebut dengan hipotiroid kongenital. Nah, untuk mengetahui apakah anak kita kekurangan hormon tiroid atau tidak, itu ada yang namanya sekarang sedang digalakan oleh Menteri Kesehatan, screening hipotiroid kongenital SHK yang kita sebut NSHK. Nah, kenapa SHK itu sangat
dipentingkan karena begitu anak itu lahir, mau dia hipotiroid, mau tidak hipotiroid, jadi kelihatannya sama. Jadi tidak ada kelihatan tanda-tanda pada umumnya, tidak kelihatan tanda-tanda pada saat anak begitu lahir. Jadi Hmm. tanda-tandanya itu akan mulai kelihatan setelah anak beberapa bulan, rata-rata 6 bulan, apalagi 1 tahun, baru kelihatan hipotiroid, gejala hipotiroidnya. Kalau sudah kelihatan tanda-tandanya, itu biasanya kemunduran IQ sudah terjadi. Jadi susah diperbaiki. Jadi kalau kita terlambat tidak melakukan screening hipotiroid kongenital, nanti akan terjadi kemunduran IQ. Nah, adapun gejala-gejalanya kalau misalnya anaknya hipotiroid, ya itu ada kelemahan mukanya kayak monfis, jadi lambat bisa aktivitas, bisa jalan. Biasanya ketemunya kalau orang tua biasanya lambat bisa jalan gitu. Lambat bisa Hmm. jalan. Anak kok 1,5 tahun, kok 2 tahun belum bisa jalan gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya sering hipotiroid kongenital. Jadi keterlambatan, jadi otot-ototnya lemah itu, jadi buang air besar juga susah karena ada hernia umbilikalis, lidahnya kelihatan besar, tapi itu gejala-gejala itu setelah beberapa bulan. Gitu. Kalau begitu lahir menemukan gejala-gejala seperti itu, biasanya bukan hipotiroid kongenital, begitu Hmm. biasanya sindroma Down. Sindroma Down begitu lahir mukanya kok kayak Kok. mongoloid gitu. Kalau hipotiroid jarang. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan pemeriksaan awal untuk kelenjar tiroid, namanya screening hipotiroid kongenital, yaitu kita kerjakan pada umur anak 48 jam sampai 72 jam. Kenapa? Karena anak lahir hipotiroid atau tidak menunjukkan gejala. Siapa saja yang lakukan screening hipotiroid kongenital? Semua anak yang lahir. Baik ada gejala, baik tidak. Karena kita tidak tahu. Jangan menunggu sampai gejala keluar. Kalau gejala sudah keluar, sudah kelihatan dia ada keterlambatan, biasanya IQ-nya sudah berkurang. Kan Hmm. kasihan. Sekarang apa namanya peningkatan SDM, SDM itu aset gitu. Tapi kalau IQ-nya kurang, bagaimana terjadi peningkatan SDM kan? Seperti judul ini, pentingnya deteksi dini hipotiroid kongenital. Itu deteksinya dengan screening hipotiroid kongenital untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Jadi kalau kita ketahui sejak lahir, jadi tumbuh kembangnya akan optimal gitu. Karena sejak lahir sudah kita terapi, sehingga terapinya sebelum usia 1 tahun, 1 bulan sudah bisa memberikan hormon tiroid. Nah, kalau itu biasanya tumbuh kembangnya optimal. Tetapi kalau terlambat kita memberikan hormon tiroid, itu biarpun dikasih nantinya, tumbuh kembangnya tidak akan optimal karena IQ-nya tidak akan bisa membaik. Pertumbuhannya bisa terkejar. Jadi kemarin dia tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, begitu kasih hormon tiroid bisa jalan, bisa berdiri. Umur 1 tahun, 2 tahun bisa jalan jadinya. Tetapi otaknya keburu IQ-nya keburu rendah, itu yang tidak diperbaiki. Oleh karena itu dilakukan screening hipotiroid kongenital. Sekarang Depkes sudah mencanangkan untuk semuanya, diharapkan 70% dari masyarakat Indonesia, anak-anak yang lahir itu mengikuti screening hipotiroid kongenital supaya nanti pada ujung-ujungnya adalah mendapatkan SDM yang berkualitas. Betul. Jadi Itu. penting banget ternyata screening hipotiroid ini ya dokter ya, karena banyak banget eh, efek-efek dari kekurangan hormon tiroid ini yang dari penjelasan dokter ini ya dokter ya. Ya, sangat-sangat tidak bisa diperbaiki. Hmm. Kekurangan yang mengganggu otak itu tidak bisa diperbaiki. Makanya saya sarankan kepada mam yang nanti mau punya anak dan lain-lainnya, dimanapun persalinan, tolong ditanyakan kepada rumah sakitnya. Sekarang kalau di Denpasar hampir semua rumah sakit sudah melakukan. Tapi memang di apa namanya inform consent pada orang tua. Kalau orang tua tidak setuju ya memang tidak dilakukan.
Jadi tolong tanyakan supaya mendapatkan pelayanan screening hipotiroid kongenital. Supaya anak kita nanti, karena anak itu aset. Anak itu aset. Kalau misalnya kita tidak screening, tahu-tahu anaknya bodoh, siapa tanggung jawab nanti. Nah, itu yang Betul. ditanyakan. Pengambilan darahnya 48 jam sampai 72 jam setelah lahir. Berarti itu suatu pesan penting ya, Mams, dari dokter Bikin bahwa walaupun anaknya sehat, walaupun tidak ada keluhan, tidak ada terlihat seperti ada kelainan, tetap harus di screening tentang hipotiroid kongenitalnya. Nah, saat ini kan belum ada pertanyaan nih dokter di kolom komentar. Nah, mungkin kita masuk dulu ke pertanyaan yang sudah masuk ke DM-nya Anakku Sehat ID ya dokter. Tadi kan dokter juga menyebutkan tentang Down syndrome ya dokter. Jadi di sini ada juga nih moms yang bertanya, selamat malam dokter, saya mau bertanya apakah bedanya hipotiroid kongenital dengan Down syndrome? Karena anak saya dengan Down syndrome tapi tetap diperiksa hormon tiroidnya dan dinyatakan ada juga hipotiroid kongenitalnya. Apakah hipotiroid kongenital ini yang menyebabkan anak saya Down syndrome, dokter? Ternyata apakah ada bedanya antara kedua penyakit itu, dokter? Dan apakah berhubungan ternyata gitu, dokter? Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Laksmi. Sangat berbeda, sangat berbeda. Pada Down syndrome yang terjadi kelainan kromosom. Kromosomnya lebih satu, jadi trisomi 21. Jadi satu lebih kromosom, kelainan kromosom. Nah, itu susah sekali diobati, tapi memang harus diperbaiki, diobati. Nah, yang pada Down syndrome yang perlu dilakukan adalah stimulasi dini. Jadi latih lebih awal, jadi berikan lebih awal. Nah, kenapa pada Down syndrome juga terjadi hipotiroid kongenital? Tetapi tidak semua Down syndrome mengalami hipotiroid kongenital. Tetapi prevalensi untuk terjadinya hipotiroid kongenital sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau misalnya anak biasa, itu 1/2500 sampai 3000. Kalau Down syndrome bisa 1/500, itu malah di bawahnya. Jadi kalau anak-anak Down syndrome, itu banyak yang mengalami hipotiroid kongenital. Nah, cuma bedanya pada hipotiroid kongenital yang kita cek itu adalah hipotiroid primer. Hipotiroid primer memang kerusakannya adalah kerusakan di kelenjar tiroid, sehingga pada pemeriksaan awal kita memeriksa TSH-nya akan tinggi, lebih dari 20. Makanya lebih dari 20 TSH neonatusnya kita ulang periksa TSH dan FT4-nya. Nanti kalau kita dapatkan FT4-nya rendah dan TSH-nya tetap tinggi, kita obati dengan hormon namanya Euthyrox. Nah, pada Down syndrome ya bisa juga hipotiroid primer, tapi kebanyakan dia karena kelainannya di otak juga mengalami kemunduran, sering diikuti oleh hipotiroid sekunder. Jadi karena Down syndrome kan kemampuan dia untuk melakukan sesuatu berkurang, sehingga kemampuan hipofise untuk menghasilkan TSH juga terbatas. Karena TSH-nya rendah, jadi FT4-nya jadinya juga ikut rendah. Nah, pada hipotiroid, pada Down syndrome, nah, biasanya kita sekalian periksa TSH sama FT4. Nah, kalau kita hanya periksa TSH saja, nanti kecolongan dia. Kenapa kecolongan? Karena kita pakai screening TSH. Kalau TSH di bawah 20, kita anggap normal. Nah, kalau tinggi, hipotiroid primer kalau tinggi, nah kita ulang dan periksa FT4. Nah, pada Down syndrome, sebaiknya dua-duanya. Nah, karena saya banyak dapat kasus pada Down syndrome, TSH-nya rendah, tapi FT4-nya juga rendah, jadi rendah. Nah, itu bisa kita intervensi di samping stimulasi dini, dan pada Down syndrome kita obatnya sesuai dengan kelainan. Down syndrome sering juga diikuti oleh penyakit jantung, penyakit-penyakit yang lain. Jadi pengobatannya itu sesuai dengan kelainan yang menyertai. Nah, cuma pada Down syndrome karena frekuensi untuk terjadinya hipotiroid sangat tinggi, makanya perlu pada Down syndrome diperiksa hormon tiroidnya juga. Kalau ternyata rendah, ya kita kasih juga hormon tiroid. Tetapi pada hipotiroid kongenital, pada begitu lahir memang jarang
pasti kelihatan normal. Setelah beberapa saat baru ketahuan. Pada Down syndrome, begitu lahir sudah kita tahu. Mukanya mongoloid, semenkris, dan lain-lain sudah begitu lahir tahu. Nah, cuma begitu kita tahu bahwa itu Down syndrome, dalam screeningnya untuk mengetahui kan periksa di samping gejala klinis periksa analisa kromosomnya. Setelah kita tahu harus dikaji bahwa Down syndrome sering diikuti oleh penyakit-penyakit lain seperti jantungnya perlu dieko, kemudian tiroidnya juga perlu diperiksa. Kalau dia ada penyakit penyerta ya kita obati. Jadi bedanya itu kalau hipotiroid kongenital pada umumnya itu kelenjar tiroidnya yang rusak, pada Down syndrome kelainan di kromosom. Nah, kalau tiroid kongenital kita obati seawal mungkin, sebelum umur 1 bulan sudah bisa diobati, biasanya normal, tidak ada perbedaan apa-apa. Sedangkan Down syndrome, meskipun kita ketahui sejak awal, tetap sulit pengobatannya. Memang bisa stimulasi dini, tetapi tidak bisa langsung ke arah normal. Terima kasih. Ternyata hipotiroid kongenital itu bukan penyebab Down syndrome ternyata ya dokter, tapi akan meningkatkan kemungkinan ke arah kita harus lebih aware lagi bahwa kemungkinan besar akan terjadi hipotiroid kongenital juga yang menyertai Down syndrome tersebut. Seperti itu ya dokter ya. Semoga terjawab. Hipotiroid kan bukan menyebabkan Down syndrome, bukan. Hanya prevalensi terjadinya hipotiroid pada Down syndrome lebih besar daripada orang normal. Jadi tidak semua Down syndrome hipotiroid, tidak semua, tetapi banyak yang Down syndrome hipotiroid kongenital. Makanya pada Down syndrome tidak boleh langsung dikasih hormon tiroid, belum tentu dia hipo, kadang-kadang hiper juga bisa. Yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan hormon tiroid. Kalau ternyata dia rendah, ya diterapi. Betul, semoga sih menjawab pertanyaannya dokter, karena menurut saya sudah cukup jelas sekali ya dokter ya tentang penjelasan perbedaan keduanya penyakit tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih dokter. Nah, belum ada pertanyaan di kolom komentar ya dokter. Jadi, tadi kita juga menjelaskan ya dok, kalau ternyata salah satu ciri-ciri hipotiroid kongenital itu adalah hernia umbilikalis ya dokter. Nah, ini ada pertanyaan yang mengenai hernia umbilikalis. Mams ini bertanya dokter, apakah semua hernia umbilikalis itu adalah penyebabnya hipotiroid kongenital? Karena anak saya dan anak lain mungkin di rumah sakit ya dokter, hernia umbilikalisnya sangat berbeda ukurannya. Anak saya lebih kecil, tetapi ternyata anak saya hipotiroid kongenital, sedangkan anak lain yang hernia umbilikalisnya lebih besar, hormon tiroidnya normal, dokter. Seperti itu, dokter. Silakan, dokter. Iya, terima kasih. Jadi pada hipotiroid kongenital terjadi kelemahan semua otot, kelemahan. Nah, kalau kelemahan terjadi pada dinding perut, kelemahan terjadilah dia hernia umbilikalis, salah satu. Tetapi tidak semua hernia umbilikalis itu hipotiroid kongenital, tidak. Jadi banyak malah sindroma Beck-Wiedemann syndrome, malah kalau yang menonjol itu hernia umbilikalisnya biasanya bukan hipotiroid, bisa sindrom Beck-Wiedemann, bisa yang lain-lain. Tetapi kalau kita menemukan hernia umbilikalis, memang sebaiknya tiroidnya diperiksa, sebaiknya. Tetapi yang biasanya hernia umbilikalis disertai hipotiroid biasanya selain hernia ada keterlambatan juga. Kalau misalnya ada hernia umbilikalis, tidak bisa duduk, tidak bisa merangkak dan lain-lainnya, ada keterlambatan, nah itu biasanya hipotiroid kongenital. Kalau murni hanya yang kita temukan hernia umbilikalis saja, biasanya tidak. Tetapi memang kalau ketemu dengan anak hernia umbilikalis, sebaiknya hormon tiroid juga diperiksa. Nah, kalau nanti ketemu tidak hipotiroid, tidak usah diobati hormon tiroid. Kalau hipotiroid baru diobati. Yang sering pada hernia umbilikalis malah Beck-Wiedemann syndrome. Itu salah satu gejalanya adalah hernia umbilikalis. Tetapi banyak hipotiroid kongenital tidak ada hernia umbilikalis. Yang jelas pada hipotiroid kongenital
pasti ada keterlambatan perkembangan. Keterlambatan belum bisa apa-apa. Itu yang pasti. Kalau hernia umbilicus bisa ada, bisa tidak. Kalau keterlambatan perkembangan pasti. Oke dokter, berarti itu kembali menjelaskan bahwa hipotiroid kongenital itu memang gejalanya ada yang kelihatan, ada yang tidak, makanya dilakukan screening sedini mungkin ya dokter, seperti Ya. itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Anak saya dengan hipotiroid kongenital dokter. Dari dokternya dikatakan anak saya harus diobati sebelum usia 3 bulan agar IQ-nya tidak turun. Kenapa alasannya dokter? Apakah terlambat apabila diobati setelah 3 bulan? Gitu dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Kalau yang ideal lagi, kalau bisa sebelum usia 1 bulan sudah mendapatkan. Tetapi kalau sebelum usia 3 bulan masih mending. Tapi kalau di atas usia 3 bulan baru diobati, karena begitu dia mengalami hipotiroid kongenital, jadi perkembangan yang terjadi pada otaknya akan menurun. Perkembangan pembentukan sel-sel neuron, pembentukan di otak itu akan menurun. Sehingga IQ-nya akan menurun gitu. Jadi yang terjadi misalnya kalau diobati sebelum usia 1 bulan itu misalnya bisa IQ-nya 120, 110. Kalau diobati sebelum 3 bulan biasa 105 itu. Tapi kalau setelah 6 bulan kita obati boleh saja, tapi IQ-nya 90 gitu. Jadi yang kalau kita lihat bisa jalan, bisa berdiri dan lain, umur berapa saja diobati langsung bisa dia. Umur 2 tahun diobati langsung bisa berdiri, langsung bisa jalan. Tapi IQ-nya yang tidak bisa. Nanti perbedaannya di IQ. Makanya golden period-nya adalah kalau bisa di bawah 3 bulan. Gitu. Yang paling bagus di bawah 1 bulan. Jadi makanya begitu lahir 42 sampai 48 sampai 72 jam harus diperiksa. Begitu nanti hormon tiroidnya rendah, diulang lagi, sehingga pengobatan itu tidak lama mendapatkan pengobatan. Kalau kita melakukan screening di bawah 1 bulan, tapi mengobatinya setelah umur 4 bulan, itu tidak ada gunanya juga. Sebenarnya kalau dia hipotiroid, ditunggu aja akan keluar gejalanya. Tidak usah diobati, tidak usah diperiksa, ditunggu aja gejalanya akan keluar. Cuma kalau sudah gejalanya keluar, baru kita intervensi, periksa lab dan lain-lainnya, IQ-nya sudah kandung rendah. Itu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Terima kasih. Oke, berarti itu sangat penting ya dok. Bahkan kalau bisa sebelum 3 bulan, 1 bulan ternyata lebih baik sudah harus diobati gitu ya dokter. Untuk mengurangi kemungkinan penurunan IQ dan perkembangannya ya dokter. Iya, iya. Oke dokter, ini silakan para moms yang sudah join, apabila ada yang mau bertanya silakan langsung di kolom komentar ya, karena ini dokter Ikin adalah ahlinya hormon pada anak-anak ya, dokter endokrinologi anak. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Oke dokter, kita lanjutkan ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Om Ningsih ya dokter, dari Denpasar. Dokter, anak saya usia 14 bulan baru bisa duduk, dokter. Saya sudah terapi untuk masalah perkembangannya di dokter anak. Saat usia 9 bulan, anak saya sudah dicekkan hormon tiroid dikatakan normal, dokter. Tapi saya cek lagi kemarin, hormon tiroid anak saya didapatkan hasilnya tidak normal. Dan saat ini sudah mulai diterapi. Pertanyaan saya, kenapa lab sebelumnya normal dan sekarang menjadi tidak normal? Jadi apakah bila kita memeriksakan hormon tiroid ternyata normal, apakah harus dievaluasi? Dan kapan saya harus mengevaluasinya? Seperti itu dokter, ternyata awalnya normal, ternyata dia perlambatan, dan ternyata di usia sekarang dia 14 bulan tidak normal sehingga diterapi gitu dokter. Apakah saat kita periksa screening normal ada harus evaluasi yang dilakukan dokter? Gitu, dokter. Silakan dokter. Terima kasih. Untuk hipotiroid primer yang hipotiroid primer yang penyebabnya itu kerusakan di kelenjar tiroid, biasanya dari awal itu sudah kita temukan tidak normal. Dari awal tidak normal. Tetapi kalau misalnya diperiksa dari awal ditemukan normal, tetapi ada gangguan perkembangan. Nah, gangguan perkembangan kan
salah satu penyebabnya adalah hipotiroid kongenital. Misalnya cerebral palsy gitu. Cerebral palsy kan penyebabnya kelainan di otak dan lain-lainnya. Penyakit lain juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan. Nah, itu pada gangguan-gangguan perkembangan yang begitu, memang wajib diperiksa hormon tiroidnya. Kalau memang nanti ditemukan tidak normal, berarti penyebabnya bukan karena hipotiroid kongenital. Nah, dalam perjalanan bisa saja dalam perjalanan akhirnya karena gangguan karena terjadi keterlambatan, lama-lama hormon tiroidnya juga ikut terganggu. Nah, tapi biasanya itu hipotiroid sekunder biasanya itu. Jadi Oke. dan itu bukan murni keterlambatan disebabkan oleh hipotiroidnya, bukan. Kalau yang disebabkan oleh karena keterlambatan, kalau kita misalnya umur 6 bulan, 1 tahun menemukan anak belum bisa duduk, dan itu setelah kita periksa, kalau memang hormon tiroidnya penyebabnya, itu di sana jangan aja umur 1 tahun, umur satu bulan aja sudah ketemu gangguan hormon tiroidnya. Tetapi pada saat itu kalau misalnya kita temukan hormon tiroidnya normal pada saat itu, tetapi dia ada keterlambatan. Berarti keterlambatannya disebabkan oleh faktor lain, kerusakan otak dan lain-lainnya. Tetapi dalam perjalanan kerusakan otak juga lama-lama juga bisa mengganggu hormon tiroid. Tetapi yang diganggu biasanya di hipofise. Hipofise terganggu sehingga jadi lama-lama juga kita dapatkan gangguan tiroid. Tetapi gangguan tiroidnya biasanya tidak berat. Gangguan tiroidnya tidak, kalau yang didapat itu lebih ringan. Yang didapat sejak awal itu yang berat karena penyebabnya kerusakan bisa hipoplasi, aplasi kelenjar tiroid. Itu berat biasanya itu. Kalau Oke. ditemukan setelah berjalan tuh ditemukan itu biasanya karena gangguannya kerusakan otaknya, nggak ada gangguan lain juga lama-lama mengimbas pada gangguan tiroid. Tetapi biasanya gangguan tiroidnya tidak terlalu berat. Tapi dua-duanya harus diobati. Kalau itu biasanya meskipun kita berikan hormon tiroid tidak optimal juga. Jadi tetap Hmm. harus diberikan hormon tiroid, tetapi ini diberikan hormon tiroid kok tidak bisa berdiri juga gitu. Karena penyebabnya bukan itu satu-satunya. Gitu. Oke. Kalau penyebabnya satu-satunya hormon tiroid, biarpun kita terlambat mengobatinya, misalnya hipotiroid kongenital, umur 2 tahun baru kita ketahui, langsung kita obati, langsung bisa berdiri, langsung bisa jalan ya. Tetapi kalau kita obati tidak langsung bisa berdiri, tidak langsung bisa jalan, berarti penyebabnya ada faktor lain juga, di samping juga gangguan tiroidnya juga ada. Gitu. Oke, oke. Berarti sangat berbeda ya dokter antara hipotiroid primer dan sekunder ini ya dok. Jadi kalau primer dia langsung terlihat, kalau sekunder mungkin ada variasinya dokter ya pemeriksaannya. Iya, Jadi, kalau primer biasanya kan karena kita waktu umur 48 jam, 72 jam yang diperiksa kan TSH. Kalau di kelenjar tiroidnya rusak, jadi dia tidak mampu menghasilkan kelenjar tiroid, TSH akan tinggi dia. Gitu. TSH hmm, akan tinggi. Nah, sedangkan kalau yang sekunder, itu kemampuan menghasilkan TSH. Jadi kalau kemampuan menghasilkan TSH tidak terlalu bagus, itu tiroid juga rendah. Tetapi selama kelenjar tiroidnya bagus, tidak rusak, biasanya tidak terlalu berat. Gitu. Tetapi dia ada keterlambatan juga karena bukan satu-satunya hormon tiroid. Kalau kerusakan di hipofise kan bukan satunya hormon tiroid yang harus diobati. Ada penyakit lain biasanya. betul, berarti harus perlu penelusuran. Oke dokter, ini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar ya dok, dari Mom Dea Ananda 758. Dokter, bila dicek TSH-nya tinggi, tetapi tidak bisa dilakukan pengecekan X4, apakah tidak apa-apa mendapatkan terapi tiroksin, dokter? Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya itulah dari penampakan keponakan saya. Memang ada udelnya bodong, riwayat kuning, dan konstipasi, dokter. Seperti itu, dokter. Jadi hanya bisa diperiksa TSH-nya saja, dokter. Tapi klinis seperti hipotiroid kongenital. Silakan, dokter. Iya, yang idealnya kalau kita bisa mendiagnosa, kalau TSH-nya tinggi, kan bisa 48-72 jam.
Itu kalau TSH tinggi diulang TSH sama FT4. Yang menentukan hipotiroid sebenarnya itu kan FT4-nya, bukan TSH-nya. Jadi FT4-nya kalau dia rendah ya hipotiroid, kalau dia normal kita kompensata. Tetapi kalau gejalanya jelas, ada gejala atau yang lainnya misal memang tidak bisa diperiksa, ya saya rasa tidak ada masalah diobati. Tetapi kalau masih memungkinkan diperiksa, karena ada juga beberapa pasien kalau tidak ada gejalanya ya, TSH-nya tinggi tapi FT4-nya normal. Atau TSH-nya tinggi, FT4-nya tinggi. Kalau tinggi-tinggi kan tidak perlu diobati itu. Itu kalau TSH tinggi, FT4 tinggi kan hipertiroid bisa itu. Hipertiroid. Hipertiroid sekunder. Tapi kalau hipertiroid primer, TSH-nya rendah dia. FT4-nya tinggi. Makanya sebaiknya diperiksa dua. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk memeriksa FT4-nya, daripada terlambat, saya rasa diobati tidak masalah. Nah, tapi tetap nanti dikendalikan gitu. Karena efek pengobatannya jangan dosisnya terlalu tinggi ya. Efek pengobatannya jauh lebih ringan daripada efek kalau kita membiarkan. Kalau misalnya ternyata dia benar hipotiroid, kita biarkan, jadi IQ-nya kan terlalu. Iya, dokter. Oke. Kalau ternyata tidak bisa diperiksa, saya rasa tidak masalah diobati kalau memang agak tinggi. Tapi dosisnya jangan dosis terlalu tinggi, dosis rendah. Sambil menunggu nanti berikutnya harus diperiksa ya. Oke, dokter. Jadi itu semoga menjawab ya pertanyaan dari Mom Dea Ananda. Nah, ini juga ada pertanyaan dari kolom komentar dokter dari Mom Nadia Gratria. Pada hipotiroid subklinis dengan kenaikan kadarnya TSH namun FTP4-nya masih normal seperti yang dokter sebutkan tadi ya. Apakah perlu diterapi ya dok? Serta apakah pasien harus dilakukan evaluasi ulangan dalam jangka waktu tertentu? Seperti itu dokter pertanyaannya. Sebenarnya subklinis ini masih pro kontra. Jadi subklinis itu yang dianggap ada kompensata, subklinis klinisnya tidak ada, FT4-nya normal. Tapi TSH pertama itu kan TSH yang meningkat, kemudian FT4 turun. Selama TSH FT4-nya tidak turun, sebenarnya tidak menimbulkan gejala dia. Meskipun TSH-nya naik, tidak menimbulkan gejala. Cuma sebenarnya boleh tidak diobati juga tidak ada masalah. Cuma ada pro kontra. Kalau kita tidak obati, boleh, tetapi harus diperiksa tiap bulan. Jadi rutin dipantau. Kalau kita bisa rutin mantau, tak diobati juga. Selama FT4-nya normal. TSH naik dikit, FT4-nya normal, tidak diobati, tidak ada masalah, tapi diperiksa tiap bulan. Jadi kapan nanti FT4-nya turun, saat itu kita obati. Nah, ini kan menjadi masalah karena pemeriksaan itu mahal ya. Pemeriksaan mahal kalau disuruh periksa tiap bulan nanti kan akhirnya tidak diperiksa pada saat tiap bulan tuh FT4-nya rendah kan tidak diperiksa. Ya saya rasa ada ya kelompok diobati tidak ada masalah. Tapi dosisnya jangan dosisnya seperti hipotiroid primer beneran. Hipotiroid primer kan kalau bayi lahir kan dosisnya 10-15 mikro per kilogram berat badan. Nah, itu kasih setengahnya aja tidak masalah. Karena istilahnya hipotiroidnya ringan gitu. Tapi kalau bisa memeriksa tiap bulan ya boleh tidak diobati sambil nunggu kapan FT4-nya turun, saat itu diobati. Oke dokter, semoga itu membantu ya Moms tentang yang subklinis, karena ternyata subklinis ini perlu pemantauan lebih lanjut ya dokter ya. Iya, makanya kebanyakan karena kita susah meriksanya, kebanyakan diobati gitu. Tapi diobatinya dosisnya jangan tinggi. Supaya jangan pasien hipotiroid, meskipun kompensata, kita membuat hipertiroid, jangan. Betul dokter. Jadi dosisnya jangan tinggi. Iya, itu semoga diingat ya dok. Jadi pertanyaan yang lain adalah dokter, mungkin pertanyaan ini sebenarnya yang tujuan dokter dari apa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin semua orang bertanya-tanya, kapankah pemeriksaan ini akan ditanggung, pemeriksaan hormon tiroid
untuk hipotiroid kongenital dan untuk hipotiroid, kapankah akan masuk dalam program pemerintah seperti imunisasi yang ditanggung oleh pemerintah, dan apakah akan ditanggung oleh BPJS, dokter? Itu mungkin pertanyaan terpenting sebenarnya, dokter. Silakan, dokter. Iya, terima kasih, terima kasih. Ini kemarin saya sudah melakukan dengan ya Kementerian Kesehatan. Jadi dia mencanangkan memang ke depan ya diharapkan kalau tidak salah di 2024 70% dari anak kelahiran itu bisa terjangkau oleh pemeriksaan SHK 70%. Tetapi kan bertahap. Ini 23 naik dikit-dikit. Nah, ke depan memang rencananya itu akan ditanggung oleh BPJS, terutama mungkin rumah sakit negeri gitu ya. Rumah sakit negeri, tetapi juga sementara ini kan mandiri yang banyak sama-sama jalan. Tapi ke depan sekarang sebenarnya sudah ditanggung, cuma dengan jumlah yang sedikit gitu ya. Kalau yang mandiri memang sebanyak-banyaknya memang diharapkan pemerintah karena keterbatasan dengan jumlah sedikit. Tapi mulai 2023, 2024, nah diharapkan 70% akan tercover. Jadi itu akan dimasukkan dalam sistem BPJS. Jadi artinya pasiennya kemungkinan tidak bayar gitu. Nah, terutama yang diutamakan mungkin di rumah sakit negeri dulu, swasta juga tetap tapi belakangan mungkin. Tetapi kita sebagai orang tua ini sangat bagus, tetapi kalau menurut saya jangan menunggu itu gitu. Nanti kalau misalnya ditanggungnya 5 bulan lagi baru mulai programnya datang, kalau anak kita lahir sekarang ya kalau ya belum ada program pemerintah, nanti kalau bodoh ya anak kita yang bodoh gitu. Ya, betul, Karena betul. golden periodnya 1 bulan. Misalnya nanti programnya bulan Juli baru bisa ditanggung ke atas karena keterbatasan budget pemerintah itu misalnya. Tetapi anak kita lahirnya di Januari itu, masa menunggu Juli gitu kan? Ya sudah terlanjur bodoh kan, kasihan nanti. Iya, betul, Ya, dokter. kalau nanti ada program pemerintah, memang sudah dicanangkan, tapi kan bertahap. Kita diharapkan 2024 70% bisa tercapai, tetapi itu kan harapan pemerintah. Iya, dokter. Semoga itu menjawab memang. Kita tunggu kabar baik dari para pemerintah tentang ditanggungnya hipotiroid kongenital dalam pemeriksaan. Nah, dokter, ini ada juga pertanyaan yang mungkin juga ditanyakan oleh banyak para moms. Bila sudah terdiagnosa hipotiroid kongenital, apakah akan selamanya minum obat? Dan apakah anak bisa beraktivitas dan sekolah di sekolah normal? Seperti itu, dokter. Terima kasih, Mam. Terima kasih. Jadi begitu kita mendapatkan hipotiroid kongenital, seterusnya minum obat, kita akan evaluasi lengkap pada umur 3 tahun. Kita tidak boleh memberhentikan di bawah umur 3 tahun. Di umur 3 tahun diharapkan kita melakukan CT scan atau MRI kelenjar tiroid. Kalau di sana nanti ternyata kelenjar tiroidnya tidak rusak dan bagus, ya mungkin setelah umur 3 tahun dihentikan tidak masalah. Kalau tidak, tetapi kalau misalnya ternyata nanti kelenjar tiroidnya memang betul-betul rusak, begitu dihentikan dia renal lagi, memang seterusnya. Jadi begitu kita temukan begitu lahir menemukan gangguan hormon tiroid, kita tidak perlu pikir, jadi rutin diobati. Mulai 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan rutin diobati. Cuma mungkin beberapa bulan, 3 bulan nanti cek FT4-nya. FT4-nya untuk menentukan dosisnya apa, sudah cukup apa tidak. Jadi dosis itu waktu lahir ditentukan oleh TSH untuk men-screeningnya setelah pemantauan dosis pakai FT4. Itu jangan berpikir macam-macam. Jadi kita berpikir sampai mudah-mudahan di umur 3 tahun gitu. Kenapa umur 3 tahun? Karena perkembangan otak yang terbesar itu sampai umur 3 tahun. Sampai umur 3 tahun. Nah, di sana kalau di bawah 3 tahun dihentikan, nanti kalau nanti dia
kurang bagus kan kasihan otaknya. Nah, kita pertahankan sampai umur 3 tahun. Nanti 3 tahun di MRI atau di CT scan di kelenjar tiroidnya diperiksa kelenjar tiroidnya dan hormonnya juga periksa. Tapi kalau ternyata kelenjar tiroidnya normal, hormonnya juga tidak ada masalah, nanti ke depannya bisa dihentikan. Nah, itu disebut hipotiroid kongenital yang transient. Pada yang transient itu kita obati bukan sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai 3 tahun. Tetapi kalau nanti permanen ya seumurnya. Karena di dalam hidup itu kita membutuhkan hormon tiroid untuk aktivitas. Kalau tanpa hormon tiroid biarpun sudah dewasa, kalau tanpa hormon tiroid hipotiroid loyo nanti dia. Tidak bisa apa-apa. Gitu. Tapi screening awal tuh screening kapan dihentikan kita menentukan di umur 3 tahun. 3 tahun. Tetapi tidak boleh umur 3 tahun langsung menghentikan. Yang baiknya di umur 3 tahun kita lakukan pemeriksaan kelenjar tiroid yang benar, bukan kelenjar labnya saja, bukan. Tapi jangan menghentikan di bawah umur 3 tahun, kasihan. Kecuali memang yang kompensata ya masih bisa lah. Tapi kalau sudah begitu kita diagnosa hipotiroid, FT4-nya rendah, TSH-nya tinggi, kita terapi ya tetap sampai umur 3 tahun. Oke. Berarti hipotiroid kongenital itu tidak selamanya minum obat ya, Mams. Ada batasnya dan tapi tetap harus dievaluasi dulu setelah pengobatan. Apakah sudah memang bisa dihentikan atau tidak. Seperti itu ya, dokter? Iya. Lalu ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar, dokter, dari Mams Rea Liona. Malam, Doks. Anak saya dengan palsi cerebral dan riwayat hipotiroid. Mendapatkan tiroksin namun belum sempat dievaluasi. Apakah tidak apa-apa ya mendapatkan tiroksin terus-menerus, dokter? Terima kasih. Gitu, dokter. Jadi dia dengan palsi cerebral dan juga riwayat hipotiroid, tapi sampai saat ini masih mengkonsumsi hormon tiroid tanpa evaluasi. Apakah boleh seperti itu, dokter? Silakan, dokter. Terima kasih. Pada fal cerebral biasanya bisa juga sering diikuti, tapi hipotiroid bisa primer, bisa sekunder yang sering karena fal cerebral kan kerusakan di otak. Kalau otaknya rusak, hipofisanya juga ikut rusak, makanya terjadi fal sekunder. Biasanya hipotiroid kongenitalnya tidak terlalu berat, tapi tetap dikasih hormon tiroid. Nah, idealnya, saya kan ngomong idealnya minimal 3 bulan lah, tapi ada yang orang tiap bulan itu. Diperiksa hormon tiroidnya. Jadi hormon tiroidnya diperiksa. Tujuannya apa? Kita memberikan hormon tiroid, dosisnya jangan kita membuat orang itu hipertiroid. Gitu. Jadi hormon tiroid itu sangat diperlukan, tetapi dia akan tidak bagus kalau dia hipo. Tapi juga dia tidak bagus kalau dia hiper. Gitu. Makanya yang wajib itu adalah dipantau. Nah, tapi sering juga terjadi kejadian begini. Yang saya kan ngomong idealnya itu. Nggak usah meriksa dua-duanya, nggak usah. Tetapi minimal periksa FT4-nya. Tapi kalau mampu FT4 TSH ya boleh, tapi minimal FT4 untuk menentukan dosisnya. Tetapi sering kejadiannya obatnya kan tidak mahal, obat tiroidnya, tetapi biaya pemeriksaannya tinggi. Nah, sehingga ada pertimbangan ya mundur-mundur pemeriksaannya gitu. Tapi kalau idealnya yaitu 3 bulanan sudah di FT4-nya. Tapi ada juga yang tiap bulan di FT4 lebih bagus lagi. Tapi idealnya minimal 3 bulan FT4. Tetapi kalau lebih dari 3 bulan tidak diperiksa FT4, itu biasanya faktor biaya atau faktor yang lain. Tetapi kalau memang tidak tinggi, lebih baik kita tetap memberikan daripada menyetop kalau memang dia sudah hipotiroid. Karena efek daripada hipertiroid itu lebih ringan daripada efek daripada hiponya. Tetapi kalau bisa kan janganlah hiper. Gitu. Iya, betul. Seperti itu berarti ya, nanti tidak boleh kita mengkonsumsi terus-menerus hormon tiroksin ini sehingga harus dilakukan evaluasi, tidak setiap 3 bulan. Seperti itu nggak, dokter? Oke, dokter, ini belum ada lagi pertanyaan di kolom komentar. Tidak terasa ya, dokter, sudah hampir 45 menit kita ngobrol tentang hipotiroid dan ternyata banyak juga orang-orang yang
sudah mulai mengenal tentang istilah hipotiroid kongenital ini. Apalagi sebentar lagi semoga akan segera ditanggung oleh pemerintah ya dokter, walaupun tidak secara keseluruhan. Kembali lagi ke pertanyaan dari DM Anakku Sehat ID nih dokter. Ini ada pertanyaan tentang stunting dokter. Jadi anak saya umurnya 3 tahun dokter, dikatakan perawakan pendek. Dari dokter dikatakan bahwa anak saya masih bisa disebabkan oleh nutrisi yang kurang atau kelainan dari hormon. Tapi yang diperiksa adalah hormon tiroid, dokter. Apakah perawakan pendek atau stunting ini bisa disebabkan juga oleh hipotiroid kongenital, dokter? Anak saya tumbuh kembangnya baik, dokter. Seperti itu, dokter. Silakan, dokter. Iya, terima kasih, terima kasih. Stunting itu sebenarnya istilah anak pendek yang disebabkan oleh karena malnutrisi, faktor nutrisi. Jadi kalau pendek, kita yang lemut pendek. Pendek itu banyak sekali penyebabnya. Yang paling banyak sekitar 80% penyebabnya pendek itu karena pendek normal, pendek karena keturunan. Jadi orang tuanya pendek, bagaimana anaknya tidak pendek kan itu. Pendek keturunan itu banyak. Kemudian bisa kekurangan hormon pertumbuhan juga bisa. Nah, kalau hormon tiroid kurang, itu pasti pendek anaknya. Oke. Yaitu hormon tiroid. Jadi kekurangan hormon tiroid karena dia mau untuk pertumbuhan. Kalau hormon tiroid itu memacu pertumbuhan otak dan memacu pertumbuhan sel-sel tubuh. Kalau dia kurang pasti pendek juga dan usia tulangnya mundur. Tetapi kalau kurang hormon lain juga pendek. Nah, kekurangan nutrisi juga pendek. Jadi pada pendek, nah itu perlu diperiksa hormon tiroidnya. Jadi begitu menemukan anak pendek, hormon tiroidnya diperiksa, hormon yang lain juga perlu diperiksa. Nah, untuk menentukan pendeknya karena penyebab apa, belum tentu stunting. Gitu. Tapi kalau nanti hormon tiroidnya normal, kemudian hormon pertumbuhannya misalnya normal, ternyata setelah dicek karena faktor nutrisinya itu stunting. Faktor nutrisi itu begini, jadi bisa karena makannya kurang atau bisa makannya cukup, tapi dia mempunyai penyakit kronis, metabolisme meningkat, sehingga yang dibakar juga kurang, itu stunting. Jadi itu kalau stunting sendiri kan bukan karena hipotiroid, bukan. Tetapi kalau sebenarnya bukan, kalau stunting itu kan pendek. Kalau memang pendek, perlu diperiksa hormon tiroidnya. Tapi kalau sudah pasti stunting, ya itu biasanya hormon tiroidnya tidak ada masalah biasanya. Tapi kan belum tentu stunting, karena pengetahuan kita di masyarakat ini, setiap anak pendek dianggap stunting, itu salah. Jadi stunting itu ada pendek yang disebabkan oleh faktor nutrisi, sehingga obatnya makanan gitu. Tapi kalau pendek bukan karena faktor nutrisi, misalnya pada hormon pertumbuhan, kekurangan, ya dikasih makanan malah jadi obes dia. Misalnya stunting karena pendek karena sindroma Turner, nah kalau itu dikasih makanan kan obes dia nanti. Atau stunting karena hipotiroid, bukan stunting, perawan pendek karena hipotiroid, kalau dikasih makanan banyak pendek, bukan tambah tinggi. Tetapi stunting itu adalah pendek yang disebabkan oleh faktor nutrisi. Baik nutrisinya kurang atau metabolismenya meningkat. Misalnya pasien TBC itu misalnya kan nutrisinya metabolisme meningkat, atau gangguan pencernaan. Itu juga akhirnya stunting karena meskipun makannya cukup tapi banyak yang keluar gitu. Tidak efektif, itu stunting. Itu yang sebenarnya bukan stunting yang menyebabkan harus diperiksa, pendeknya. Kalau pendek, hormon tiroid harus diperiksa, tetapi kalau misalnya sudah terbukti stunting, bisa bersama-sama bisa. Jadi gangguan hormon tiroid juga bisa stunting. Jadi dua-duanya. Jadi karena pendeknya karena hormon tiroid, jadi pendeknya karena faktor nutrisi, bisa dua-duanya. Tetapi kalau kita ngomong stunting itu pendek karena faktor nutrisi. Itu jangan-jangan itu, kalau tidak itu angka stunting akan tinggi itu, padahal nanti setelah dikasih makanan kenapa tidak tambah tinggi, kenapa malah ke samping gitu, karena diagnosanya yang tidak tepat.
Oke, dokter. Mungkin itu juga ini ya menjawab pertanyaan dari moms ini karena stunting juga sedang banyak dielu-elukan oleh pemerintah ya dokter tentang sebagai suatu Iya, program yang saat ini prevalensinya cukup banyak sehingga hampir semua rumah sakit harus mempersiapkan akreditasi tentang stunting ini ya dokter. Jadi mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan bahwa pada anak-anak yang pendek juga diperiksa hormon tiroidnya gitu kan. Seperti itu. iya. Makanya sebenarnya pada masyarakat mam semua, kalau anaknya pendek bawalah ke dokter gitu, periksa dokter. Jadi yang menentukan stunting atau tidak ada nanti kan dari dokter menentukan itu. Tapi kalau setelah dicek-cek ternyata pendek tetapi disebabkan karena faktor nutrisi, nah itu stunting. Tetapi kalau bukan karena faktor nutrisi bukan stunting. Sehingga dengan cara begitu angka stunting otomatis menurun itu. Menurun bukan karena apa? Menurun karena yang masuk ke sana itu tidak semua perawan pendek dimasukkan stunting. Jadi kayak dibersihkan datanya itu. Betul. Datanya itu ada yang stunting beneran, ada yang stunting. Karena begitu kita katakan stunting, faktornya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor sosial. Jadi dia keturunan apa namanya kurang makanan. Gitu. Salah satu yang bukan stunting itu Pak Habibie itu kan pendek. Pak Habibie itu kan tidak stunting karena kalau dia stunting itu kecerdasannya akan nurun. Nah, Pak Habibie kan pendek Iya, dia, tapi betul. kan bukan stunting gitu. Makanya tidak semua pendek stunting. Betul. Oke, dokter. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dokter, sebelum saya tutup. Ini pertanyaan di kolom komentar dokter. Jadi Moms Gilda 1258. Malam dokter, anak saya 5 tahun laki-laki dengan berat badan 28 kilo, skrotumnya kecil dibanding anak seusianya. Apakah ini juga mempunyai pengaruh dari kekurangan hormon tiroid dok? Terima kasih. Oh ini mungkin skrotumnya yang kecil dokter dibanding anak usianya. Seperti itu dokter. Apa skrotumnya 5 tahun skrotumnya kecil itu ya? Betul. Jadi apakah itu pengaruh dari kekurangan hormon tiroid dokter? Seperti itu. Terima kasih dokter. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau skrotumnya kecil, itu yang mempengaruhi hormon testosteron. Jadi penurunan, kalau bijinya, yang penting bijinya sudah turun, sudah bagus testisnya. Kalau skrotum besar atau kecil dipengaruhi oleh hormon testosteron, bukan hormon tiroid. Tetapi sebenarnya kalau anak sudah besar, gampang sekali mengetahui gangguan hormon tiroid atau tidak. Kenapa? Kalau anaknya terjadi keterlambatan, anaknya pendek, ada keterlambatan, bisa jalan, bisa berdiri dan lain-lain, bisa bicara dan lain-lain, keterlambatan perlu dipikirkan itu gangguan tiroid atau tidak. Nah kalau kita sudah berpikir ya diperiksa nanti gitu. Yang menjadi masalah pada hormon tiroid ini kan menjadi masalah itu adalah pada saat lahir gejala tidak kelihatan. Sedangkan kalau kita ketahui setelah gejala kelihatan, sudah terjadi kemunduran IQ. Nah, itu menyebabkan makanya pada saat lahir perlu dilakukan screening, screening hipotiroid congenital screening. Karena gejala belum kelihatan. Kalau gejala sudah kelihatan bukan screening namanya. Kalau lidahnya besar, sudah bisa jalan, ya itu periksa biasa aja sudah tahu. Screening itu kalau kita belum tahu. Gitu. Jadi bayi sehat, kelihatannya sehat-sehat, tidak apa-apa, nangis biasa. Nah, itu namanya screening supaya kita tahu lebih awal. Kalau tahu lebih awal sama dengan orang biasa, tidak ada keterlambatan apa-apa. Kalau tahu lebih belakang, itu yang terjadi keterlambatan. Tapi kalau misalnya umur 5 tahun sudah bisa lancar bicara, matematik. Nah, pada anak yang gangguan tiroid, paling pertama kena itu matematik ya. Tidak bisa hitung-hitungan apa. Ya. Kalau ngomong masih bisa dia, matematik pasti terganggu. Nah, kalau ada anak keterlambatan kok agak lambat matematiknya kok tidak bisa apa-apa, itu ya salah satu ya perlu diperiksa, jangan-jangan hormon tiroidnya rendah tapi subklinis, rendah dikit gitu. Kalau rendah banyak tidak bisa jalan dia, gampang melihatnya. Yang susah dilihat itu yang rendah ringan, jadi gejalanya secara fisik biasa, secara IQ agak turun-turun dikit gitu.
Oke. Ya itu yang bisa saya katakan ya. Oh, ternyata memang cukup mengerikan ya efek dari kekurangan hormon tiroid ini ya dokter ya, baik dari segi Karena apa. mengganggu sekarang pemerintah kita, presiden kita kan mengandungkan peningkatan SDM. Peningkatan SDM artinya peningkatan IQ, peningkatan kemampuan berpikir, Betul. bukan otot. Jadi itu salah satunya adalah mempengaruhi hormon tiroid. Lomba apapun kita sekarang itu yang dilombakan yaitu kemampuan. Kemampuan bukan ototnya, kemampuannya itu yang dilombakan. Jadi sangat penting sekali kalau kita mengetahui kekurangan hormon tiroid sedini mungkin karena itu akan mempengaruhi eh, kemampuan SDM suatu bangsa. Itu. Makanya Menteri Kesehatan itu mencanangkan itu 2024 direncanakan 70% anak-anak yang lahir mendapatkan pelayanan screening hipotiroid. Gitu. Sehingga kalau sudah mendapatkan pelayanan screening hipotiroid, jadi yang seharusnya rendah tiroidnya bisa diobati sejak awal. Nah, kalau sudah diobati sejak awal kan normal dia. Nah, kalau dia sudah normal, banyak yang anak-anak normal nanti sekolah-sekolah luar biasa itu akan berkurang. Ya, muridnya akan berkurang, SLB dan lain-lainnya akan berkurang. Karena kita sudah obati sejak awal. Sangat penting banget ya dokter. Tidak terasa ya dokter, sudah 1 jam dokter kita ngobrolin tentang hipotiroid kongenital ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya akan menyampaikan satu kesimpulan ya dokter tentang hipotiroid kongenital ini. Ternyata hormon tiroid itu sangat penting fungsinya untuk pertumbuhan seorang anak, sehingga seharusnya dideteksi secara dini secepatnya dokter ya. Pada kasus hipotiroid kongenital harus diperiksa pada umurnya 48 sampai 72 jam. Ya, Semakin ya. dini kita deteksi kekurangan hormon tiroid itu, semakin baik efeknya kepada anak kita karena akan mempengaruhi pertumbuhannya dan juga IQ-nya dokter. Seperti itu. Jadi, Pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi terutama. pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sangat penting untuk para mom sudah mulai aware tentang hipotiroid kongenital ini, dan sebelum pemerintah menanggung tentang pemeriksaan hipotiroid kongenital, alangkah baiknya mungkin kita memeriksakannya secara mandiri terlebih dahulu seperti itu. Iya. Mungkin sebelum diakhiri dokter ada kayak keynote atau take home message dokter untuk para moms agar lebih tahu lagi tentang hipotiroid kongenital ini. Silakan dokter. Iya, terima kasih untuk mam semuanya di rumah. Karena hipotiroid kongenital tidak mengenal sosial ekonomi, tidak mengenal agama, tidak mengenal politik. Anak siapa aja, anak gubernur, anak petani, sama-sama semua mempunyai resiko kena. Oleh karena itu, tidak mengenal cara persalinan juga seksio, partus, apapun tidak mengenal. Oleh karena itu, asal sudah melahirkan, baik anaknya itu lahir seksio atau lahir spontan, baik dia sosial ekonomi bagus atau terbatas, saran saya diperiksalah hormon tiroidnya. Tanyakan kepada rumah sakitnya. Tanyakan apakah di sini melayani screening hipotiroid kongenital. Nah, kalau misalnya pas di rumah sakit tidak melayani, minimal dia bisa menghubungkan dengan lab. Lab. Jadi supaya jangan nanti, karena anak ke depan itu aset. Jadi pertandingan kita apapun ke depan itu adalah masalah kemampuan anak. Aset, jangan sampai terlambat kita mengetahui, akhirnya apa-apa yang harus dikejar oleh anak tidak tercapai. Itu aja saran saya. Memang pemerintah akan mentargetkan 2024 70%, tetapi itu kabar baik sekali. Tapi jangan menunggu yang dianukan oleh pemerintah. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain tidak dapat sekarang, nanti 1 tahun nanti kita periksa. Hipotiroid screening ini waktunya cuma 48-72 jam setelah lahir. Nanti setelah anak kita 2 bulan baru di tempat itu dilakukan screening, nah kita kan tidak ada gunanya itu. Jadi sebelum dari pemerintah ada, itu saran saya. Jadi pokoknya anak kita diperiksa bagaimana caranya, entah biaya sendiri atau entah bagaimana. Yang penting anak kita diperiksa
kadar hormon tiroidnya. Kalau normal sudah tenang kita. Kalau rendah bisa diobati sedini mungkin sehingga tidak terlambat perkembangannya. Itu aja yang saya lakukan. Oke dokter, terima kasih Dan terima banyak kasih pada dokter. mam semua. Terima kasih Jadi pada para Dokter Laksmi. Terima kasih Dokter Laksmi. dokter. Jadi para mam semua, bila ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Bikin, beliau sangat enak untuk diajak diskusi dan juga sangat detail ya dalam pemeriksaan. Dapat bertemu beliau di RSUD Wangaya, di Denpasar untuk yang di Denpasar, Rumah Sakit Surya Husada dan Rumah Sakit Pucuk Permata Hati ya dokter. Jadi untuk saat ini terima kasih kepada kehadiran para mam semua dan terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Dokter Bikin yang menyempatkan waktu untuk men-share pengetahuan tentang hipotiroid kongenital sehingga bisa lebih menjadi perhatian daripada para mom semua dan pada orang tua. Semoga dokter selalu sehat ya dokter, jaga Ya, kesehatan. terima kasih Dokter Dokter. Laksmi. Terima Terima kasih kasih. mam semua. Ya, Terima sebelumnya kasih. akhirnya saya akhiri dulu dokter IG Live hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di IG Live berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dengan Terima para kasih. Terima kasih. Terima kasih. siswa dokter. Ya, Ya. ya.